Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Meskipun kita masih beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Kepada saudara dan saudari yang baru menetap dan baru bertempat tinggal di wilayah Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang yang mempunyai kerinduan untuk menjadi anggota Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang Resut Seruyan Hilir agar dapat dilayani seterusnya, kiranya dapat mendaftarkan diri atau keluarga pada kantor Majelis Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang. Ibadah Minggu virtual pada hari ini menggunakan liturgi khusus perayaan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH dengan didampingi oleh para penetua diakon serta anggota seksi pelayanan anak GKE Immanuel Kuala Pembuang yang bertugas. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH pada para penetua diakon seksi pelayanan anak yang bertugas hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Berita pelayanan ibadah Minggu. Ibadah Minggu 26 Juli 2020 di gereja dengan protokol kesehatan tatanan normal baru. Jarak duduk 1 meter, kapasitas gereja 60 orang, harus pakai masker sebelum memasuki gedung gereja dan setelah keluar dari gedung gereja harus mencuci tangan terlebih dahulu. Tidak boleh bersalaman, hanya salam namaste atau kedua telapak tangan di depan dada. Pemeriksaan suhu badan oleh tim protokol kesehatan. Bagi yang sakit dianjurkan jangan datang ke gereja dan bisa mengikuti ibadah secara virtual saja di rumah. Berita pelayanan ibadah kategorial. Yang pertama, ibadah seksi pelayanan Bapak dan seksi pelayanan perempuan di gereja mulai dibuka sesuai dengan protokol kesehatan tatanan normal baru. Yang kedua, ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda dan seksi pelayanan anak masih ibadah secara virtual di rumah. Berita pelayanan ibadah rumah tangga dan ucapan syukur. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin melaksanakan ibadah keluarga, kami tetap menerima dan melayani ibadah bersama majelis dan keluarga. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan untuk saudara-saudari dan keluarga yang merayakan pada minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kehidupan pribadi dan keluarga saudara. Amin. Berita lain-lain. Hari Selasa 21 Juli 2020 pada ibadah SPPR GKE Immanuel Kuala Pembuang akan diumumkan pemenang lomba dalam rangka perayaan Hari Perempuan GKE tahun 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikian berita jemaat hari ini. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau menyediakan puji-pujian. Marilah kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16 ayat 1 hingga kedua. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima potong dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya kepada kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengangkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, ayat pertama hingga kedua, seindah siang disinari terang. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Untuk berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKI terdapat dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 10 hingga 19a. Di dalam perikop mimpi Yakub di Betel, maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu, dan akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamainya tempat itu Betel. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Merespon pembacaan Alkitab tadi, mari kita kembali mengangkat kidung pujian kita dengan judul Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Yalah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami akan mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus sehingga perkataan firman-Mu tidak ada yang sia-sia. Biarlah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami, berbuah, bertemu dalam kehidupan kami sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, nas firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-39. Yang di atas perikop tentang khotbah Petrus. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu banyak orang yang akan dipanggil oleh Allah kita. Amin untuk firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bersama-sama beribadah pada saat ini walaupun kita bertemu secara virtual. Mungkin ada yang datang ke gereja, mungkin hanya bisa melewati virtual, tapi tidak pernah mengubah sedikit pun makna untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan iman dan pengharapan kita bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kita tahu kondisi sekarang karena kondisi yang serba terbatas, karena pandemi COVID-19 pada saat ini, sehingga gerak langkah kita semuanya terbatas, termasuk ketika kita mau beribadah ke gereja. Di gereja, terutama beberapa gereja mungkin membatasi orang dengan kapasitas yang terbatas, sehingga kita mungkin ada yang harus beribadah secara virtual minggu ini di rumah, atau mungkin yang ada kurang sehat dan seterusnya, ada yang sibuk, sehingga kita boleh menyempatkan diri dan waktu kita datang kepada Tuhan dengan jam yang kita sesuaikan di dalam rumah tangga dan kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama, terutama minggu ini kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Jadi temanya tentang anak. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita melibatkan pelayanan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak bagi Gereja Kalimantan Evangelis itu merupakan bagian terpenting dalam generasi gereja, sehingga gereja sampai usia 185 tahun saat ini itu karena generasi yang terus dibina. Dan mudah-mudahan hal ini akan terus menjadi tradisi dan menjadi prioritas bagi Gereja Kalimantan Evangelis untuk terus membina anak-anak. Karena anak-anak dalam konsep kita saat ini, kalau para ahli itu, anak-anak itu rentang usianya mungkin dari 0 sampai 17 tahun. Itu kategori yang masih anak-anak Bapak Ibu Saudara. Menurut para ahli dan juga berbagai pandangan tentang seorang anak, jadi ada yang mengatakan bahwa anak itu sebagai pribadi yang masih bersih. Anak-anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap, dan minat yang berbeda dengan orang dewasa dalam segala keterbatasannya. Anak adalah individu yang merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, dari pernyataan di atas ternyata bahwa anak-anak merupakan sosok yang unik, menarik berdasarkan cara kita memahami mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita
memang tidak mudah untuk memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh tentang anak-anak. Dan juga Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, namun demikian juga tidak ada alasan untuk kita mengabaikan anak dalam realitas kehidupan kita sebagai orang dewasa. Dalam hal ini tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan, mulai dari alasan secara sosial sampai kepada alasan secara teologis. Nah, untuk alasan sosial dan kultural itu tentu dapat menemukan berbagai hal yang menyangkut soal anak-anak. Ia adalah generasi penerus kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penerus kehidupan suku, penerus kehidupan keluarga, bahkan dan lain sebagainya. Untuk alasan inilah maka anak-anak selalu mendapat perhatian, pendidikan, kasih sayang, bahkan semua manfaat yang baik bagi anak-anak. Dengan banyaknya pemahaman dan alasan balik keberadaan anak-anak dalam melintas kehidupan kita, kita juga berkaca pada berbagai perlakuan yang tidak senonoh terhadap anak, baik eksploitasi anak maupun perlakuan yang tidak senonoh terpemanfaatan dan juga pelecehan seksual terhadap anak. Maka tidak terhindarkan lagi untuk mencari dan memahami dasar yang kuat tentang anak-anak. Dasar ini bukan berasal pemahaman dan akal budi manusia terbatas saja untuk memahami, maka tentu juga harus dari sosok yang kekal, yaitu dari Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas teks yang kita baca hari ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami dan mengerti dan melihat sudut pandang bukan hanya dari sudut pandang yang kultural, sosial saja, tetapi juga dari sudut pandang teologis. Dalam nas kita hari ini dinarasikan, dihadirkan kepada kita beberapa hal yang penting terkait dengan status keselamatan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa hal ini perlu dijelaskan oleh Rasul Petrus? Bila diperhatikan ayat yang sebelumnya, ternyata banyak pada saat itu pendengar-pendengar pada saat itu, terutama orang Yahudi yang tidak mengetahui bahwa Yesus yang mereka salibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Setelah orang Yahudi mengetahui hal tersebut, maka mereka menjadi terharu. Pernyataan terharu di sini mengisyaratkan adanya sentuhan atau perasaan yang terdalam daripada pendengar, dan tentu harus dipahami bahwa pasti juga ada sentuhan ilahi di dalamnya yang menyadarkan diri mereka, sehingga karena dengan demikian mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Lalu dengan singkat Petrus menjawab pertanyaan mereka, bertobatlah, pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Hal inilah yang didapat dari pertobatan itu, merupakan hal yang sangat diinginkan oleh orang Yahudi, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagi orang Yahudi tidak mudah mendapatkan pengampunan dosa. Karena pengampunan dosa menurut ajaran agama Yahudi menuntut kepada suatu kesempurnaan sesuai dengan hukum Taurat. Dari kesempurnaan akan melakukan hukum Taurat. Sementara yang dinyatakan oleh Petrus adalah memberikan diri mereka untuk dibaptis, yang tentunya tidak menjadi sesulit mereka melakukan hukum Taurat secara sempurna. Menarik lagi bahwa Rasul Petrus menyatakan bahwa janji itu memang ditujukan kepada mereka. Ini berarti bahwa Petrus ingin menyadarkan orang Yahudi tentang sesuatu selama ini yang mereka abaikan. Penyadaran pada intinya adalah proses yang membuka tabir selama ini yang menutup hati dan pikiran mereka, perasaan dan pengetahuan mereka. Karena itu, penyadaran bukan sekadar proses memberikan pengetahuan. Masyarakat Yahudi mengetahui bahwa keberadaan Yesus. Mereka mengetahui bahwa ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Namun, tidak ada banyak yang tahu dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang menjadi sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sasaran dari janji tersebut merupakan
perluasan dan penekanan, yaitu bagi anak-anak kita. Bila selama ini orang tua mengalami ketidaksadaran hingga tidak memperoleh pengampunan dosa, maka dampaknya juga terjadi kepada anak-anak mereka. Ini berarti juga rumusan tanggung jawab yang Petrus ajarkan dan Petrus ajukan kepada mereka, terutama kepada pendengarnya pada saat itu, yaitu tanggung jawab untuk mengikut sertakan anak-anak kepada mereka. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dalam sikap pandang kehidupan saat itu, orang dewasa itulah yang memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan. Sedangkan konsep sosiologis dan budaya orang Yahudi, anak-anak itu dan perempuan tidak mendapatkan perhitungan. Sehingga pada saat ini Petrus ajukan kepada pendengarnya bahwa anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang yang dewasa. Itu dari teks kita saat ini. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lain dan tidak ada bukan, yaitu tanggung jawab orang tua. Aplikasinya tanggung jawab orang tua menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan. Ketika kita memulai keluarga baru, pasti kita berupaya untuk memperoleh keturunan Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita dikaruniai seorang anak, kita merasa bahwa hidup kita itu dilengkapi dan disempurnakan hidup di dunia ini. Kita merasa dilengkapi bahwa dengan kehadiran seorang anak, di situ nampak bahwa sosok seorang anak itu penting. Namun dalam posisi yang penting ini, anak ini tampaknya hanya karena alasan kultural dan juga sosiologis saja. Dan ketika dalam perlakuan terhadap anak ini, namun terkadang-kadang anak ini dianggap sebagai harta atau properti saja. Karena apa? Sering anak-anak itu diatur sedemikian rupa, kemudian dijadikan model jadikan modal hari tua. Anak-anak dipaksa untuk mengerti keadaan dan pikiran orang tua, namun tidak pernah mengerti secara bagaimana pikiran mereka pribadi, kehidupan mereka. Tanggung jawab kultural dan sosial ini mengaburkan tanggung jawab secara teologis bagaimana yang dimaksudkan di dalam teks kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa anak-anak berhak atas pengampunan dosa dan juga keselamatan, dan tanggung jawab orang tua untuk memberikan hak itu kepada anak-anak. Dalam kenyataan saat ini memang betul saja orang tua telah membawa anaknya untuk dibaptis. Tapi sampai tatanan baptisan saja, tidak sampai masuk kepada proses pengampunan dosa dan menerima karunia Roh Kudus. Apabila kita mendalami secara mendalam, Bapak Ibu Saudara, pengampunan dosa merupakan sumber bagi keselamatan secara total. Pengampunan dosa mengajak anak-anak untuk masuk dalam karya penyertaan Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah. Dan untuk tetap hidup dalam karunia keselamatan itu, maka diperlukan karunia Roh. Karena itu pertama-tama menjadi tanggung jawab orang tua adalah mendampingi anak-anak untuk mengalami karya keselamatan Allah dan memperoleh karunia Allah. Dengan adanya karunia Allah karena Roh Kudus, maka seorang anak dapat memampukan untuk memilih hal-hal yang baik dan berkenan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang anak ia mempunyai dasar yang kuat, ia dimampukan berkenan di hadapan Tuhan, ia dapat mengerti dan dapat memilih hal-hal yang baik dan juga yang buruk dalam kehidupannya, mana yang harus ia lalui. Ini itu berarti bahwa yang bersifat spiritual harus menempati urutan atau menjadi prioritas yang paling teratas atau paling tinggi dalam skala prioritas tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan karena terkadang orang tua lebih mementingkan kecerdasan secara intelektual ketimbang kecerdasan spiritual.
apabila anak-anak telah mendapatkan dirinya berada dalam karya penyelamatan Allah, maka dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara, mereka akan terhindar dari ancaman penyakit sosial yang semakin mencemaskan karena selalu siap menjerumuskan mereka. Anak-anak akan mendapatkan masa depan yang baik, kehidupan yang baik, dan seterusnya apabila ketika mereka hidup di dalam keselamatan dan anugerah tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tantangan kehidupan masa kini telah memacu orang tua untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anaknya. Kesuksesan secara ekonomi, sosial telah menjadi acuan bagi keberhasilan orang tua terhadap anak-anaknya. Namun tanpa disadari bahwa ternyata hal itu menjadikan orang tua tidak menyadari bentuk tanggung jawab yang lebih utama, yaitu menempatkan anak-anak dalam karya penyelamatan Allah. Dalam hal ini banyak dikatakan bahwa orang tua telah mengalami kesadaran palsu mirip bangsa orang Yahudi, di mana mereka memiliki kesadaran yang palsu. Mereka tahu ada Yesus di sekitar mereka. Mereka tahu bagaimana harus beribadah, bagaimana hukum-hukum itu dilakukan, tetapi mereka tidak pada sampai konteks bahwa menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu nas ini sebaiknya menjadi pemacu agar kita mempunyai kesadaran yang lebih tinggi dan mencikapkan kesadaran palsu kita selama ini, dan itu harus ditinggalkan. Mungkin selama ini kita beranggapan cukup ketika ia sudah dibaptis, urusan orang tua sudah selesai. Tetapi tidak Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua harus masuk kepada tatanan kesadaran bahwa seorang anak bukan hanya cukup ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan waktu baptisan, tetapi kita harus punya kesadaran bahwa mereka juga harus memperoleh karunia penyelamatan itu, bahkan karunia tuntunan Tuhan itu. Karena kecerdasan intelektual adalah penting, namun penting daripada itu adalah kecerdasan secara spiritual. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Anak GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang ada di sorga, kami telah mendengarkan bagian dari firman-Mu. Biarlah kuasa firman Tuhan menyadarkan kami pada Hari Anak GKE saat ini, tanggung jawab kami sebagai orang tua, bahwa kami harus mempunyai kesadaran yang sungguh-sungguh tentang seorang anak, di mana mereka harus mengalami keselamatan, harus mengalami anugerah itu, dan mengalami tuntunan kuasa Roh Kudus itu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini biarlah kuasa firman Tuhan itu bisa berbuah dalam kehidupan kami masing-masing pribadi dan menyadarkan kami semua. Yalah Bapa yang ada di sorga, saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami. Kami terus menyampaikan doa kami ya Tuhan, terutama dalam kondisi situasi kami pandemi COVID-19 saat ini yang masih terus melanda wilayah bahkan dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan dan mampukanlah kami. Kami berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berakhir, melalui roh hikmat yang datang daripada Tuhan melalui orang-orang yang Tuhan percayakan. Mereka diberikan roh hikmat untuk bisa mengalahkan dan memberhentikan, bahkan mendapatkan antivirus daripada pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh dikalahkan dan kami boleh hidup kembali dengan normal walaupun dengan kenormalan yang baru dan tatanan normal baru. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati bangsa negara kami, pemerintah kami yang terus berusaha dengan keras mencari jalan keluar bagaimana bangsa negara tetap kuat utuh di dalam Tuhan, dan mereka tetap dipakai oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami dengan roh hikmat dari tingkat pusat sampai pelosok daerah untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemerintah kami dalam situasi kondisi kami saat ini, baik di wilayah pusat sampai pelosok daerah,
terutama tempat kami Kabupaten Seruyan saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi wilayah pemerintah daerah di tempat ini yang juga Tuhan pakai, Tuhan percayakan memimpin di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami berdoa saat ini secara khusus karena pada saat ini Hari Anak Gereja Kalimantan dan Penggelis ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, anak-anak GKE, baik dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak Tuhan dalam perjuangan, dalam pendidikan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka. Biarlah mereka dapat dimampukan untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan mengenal kuasa Tuhan, bahkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga anak-anak Tuhan boleh terhindar dari ancaman-ancaman sosial saat ini yang mengganggu masa depan, yang menjerumuskan anak-anak Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa biar anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam berjuang pada saat dalam pendidikan, dalam tumbuh kembangnya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah bekerja dan mencari pekerjaan pada saat ini. Kami mohon kuasa tuntunan Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka tetap diberikan kekuatan, kesabaran, jauhkan dari rasa putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Walaupun dengan susah payah mencari pekerjaan, tapi kami yakin dan percaya dengan kesabaran dan kekuatan tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka boleh menggunakan setiap kreativitas, talenta yang dimiliki untuk bekerja, dan Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang indah cerah. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati mereka yang anak-anak Tuhan yang sudah bekerja, agar mereka menekuni pekerjaan mereka dengan baik, lancar, dengan taat dan setia, penuh dengan rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini juga kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai orang tua, juga Tuhan memberkati kami orang tua dimanapun berada, sebagai anggota gereja Kalimantan Penggelis, dimanapun pada saat ini jemaat Tuhan sebagai orang tua. Biarlah kami dimampukan untuk menghayati tugas tanggung jawab kami sebagai orang tua, yang membawa anak-anak kami kepada tataran kesadaran mengenal akan Tuhan dan mengalami pertobatan, pengenalan yang baik akan Tuhan, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami, dan juga bahwa Tuhan akan menuntun, mengarahkan dengan kuasa Roh Kudus. Ajarilah kami sebagai orang tua untuk memberikan contoh dan teladan yang terbaik bagi anak-anak kami, bukan hanya secara akademis tetapi juga secara spiritualitas juga. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan percayakan untuk menuntun, membina anak-anak kami. Biarlah Tuhan pakai kami sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan juga kami berdoa bagi kehidupan warga jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang saat ini, kehidupan kami baik sebagai anak-anak maupun sebagai orang tua. Tuhan urapi, berkati kami. Inilah jemaat Tuhan di tempat ini dan segenap kehidupan kami dan keanekaragaman kehidupan kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami dipersatukan di dalam Tuhan, dalam iman yang benar. Terima kasih ya Bapa, tuntun bimbing jemaat Tuhan di Immanuel Kuala Pembuang saat ini, baik mereka yang mampu datang ke gereja untuk beribadah maupun jemaat Tuhan yang tidak punya kesempatan untuk datang bergereja sehingga harus melewati virtual seperti ini. Tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Tuhan yang sama akan tetap terus menopang, menjaga dan melindungi, memberkati kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa, inilah ungkapan syukur dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan dengan mengingat nas firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Sementara kantung persembahan diisi, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Maha Besar Tuhan, oleh sebab kasih dan pernyataan-Mu yang tiada henti atas kehidupan kami. Pada hari ini kami bersuka cita karena Tuhan bermurah hati, telah menjamah dan menolong kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam sukacita. Kami telah mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kami, dan pada saat ini kami akan mempersembahkan korban syukur kami sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu kami akan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini Tuhan, seraya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya oleh dan dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, mari kita angkat kembali pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268 ayat pertama hingga kantong persembahan selesai diedarkan. Hai, dengarlah anakku. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Anakku, Dia dalam rohmu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, diundang berdiri. Kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.